Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Beriman, senang sekali saya Rizna Lailiah Roh bisa menemani Anda dalam program Muda Beriman spesial Ramadan. Ruang refleksi untuk kita, khususnya generasi muda nih, agar tetap dekat dengan nilai Islami di tengah dinamika kehidupan masa kini. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan hal-hal yang dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari pergaulan, perjalanan karir, hingga tantangan di media sosial dan mencari jati diri nih. Yang semuanya itu kita akan kupas dengan sudut pandang keislaman yang ringkas, segar, dan membumi. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber istimewa yang merupakan bagian Sivitas Akademika Universitas Dian Niswantoro, yaitu Ustazah Aris. Halo Ustazah Aris, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Halo Risma, alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia ya, Bu. Bagaimana puasanya hari ini, Bu? Alhamdulillah lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi sahur, kemudian sholat subuh, ngaji sebentar, siap-siap terus berangkat ke kampus. Bagaimana perjalanannya ke sini, Bu? Lancar, alhamdulillah. Apa macet, Bu? Lancar, nggak macet dan nggak mendung. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, kali ini beliau akan berbagi tausiah, sudut pandang inspiratif dengan tema menjadi baik di tengah lingkungan yang nggak selalu baik. Nah, Ustazah, bagaimana nih kita sebagai generasi muda agar tetap memilih menjadi baik meskipun lingkungan kita itu nggak selalu mendukung? Boleh dijelaskan, Ustazah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat beriman, kita masih diberi kesempatan Allah untuk di majelis ini, majelis yang insya Allah bisa menambah ketaatan kepada Allah ya. Karena ketaatan kepada Allah itu bisa diperoleh dengan mengaji, dengan belajar ya. Nah, acara ini insya Allah akan menjadi media kita untuk lebih mengenal Allah. Oke. Ibu akan membacakan sedikit kisah ya Rizna ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan anak nakal, dia cuma capek. Capek jadi satu-satunya yang nolak untuk diajak nongkrong sampai subuh. Capek dibilang sok alim karena nggak mau ikut yang lain. Capek ngerasa aneh sendiri di tengah teman-temannya yang bilang, udahlah semua orang juga gitu kok. Awalnya cuma ikut-ikutan, cuma biar nggak kelihatan beda, cuma biar nggak sendirian. Tapi lama-lama dia sadar, setiap kali dia menurunkan standar dirinya, ada sesuatu yang dalam hatinya yang ikut redup. Sholatnya mulai bolong, hatinya mulai kosong, dan senyumnya mulai terasa palsu. Sampai suatu malam, dia duduk sendiri pegang handphone, scroll tanpa arah, ramai di layar, tapi sepi di dada. Di situ dia sadar suatu hal, lingkungan mungkin nggak bisa dia pilih sepenuhnya, tapi prinsip hidup itu pilihannya. Menjadi baik di tengah lingkungan yang nggak selalu baik, memang nggak gampang, tapi justru disitulah nilai kita diuji. Bukan saat semua orang mendukung, tapi saat kita tetap berdiri meskipun sendirian. Dan mungkin hari ini bukan tentang dia mengubah dunia, tetapi tentang dia memutuskan untuk tidak ikut tenggelam. Ya, kita bacakan ya surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidak ada orang yang sesat itu akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ini janji Allah ya. Hai orang-orang yang beriman, ketika kita sudah mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan kita.
Ya. Lalu bagaimana ini Bu biar kita teguh padahal lingkungan kita menganggap sesuatu yang sebenarnya Buruk itu normal. buruk itu normal, sesuatu kita bisa menilai buruk atau baik itu ukurannya apa Risma? Ukurannya itu dari ketentuan Allah ya tentunya Ibu. Oke, kita udah paham ya bahwa Iya. sesuatu yang dianggap baik itu ketika sesuai atau taat pada perintah Allah. Sesuatu yang buruk itu ketika kita melanggar perintah Allah atau kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Kita harus paham itu dulu. Jadi sesuatu yang dianggap baik itu adalah ketaatan kepada Allah, sesuatu yang dianggap buruk adalah bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Bukan malah teman kita ya Bu yang kita jadiin kayak gitu, tapi Allah yang kita jadiin seperti itu, yang kita jadiin panutan. Karena Islam itu adalah mengikuti ajaran, mengikuti perintah Allah, menghindari larangan Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril melalui Rasulullah, melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus benar-benar punya kesadaran dulu ya bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan perintah Allah. Kita menghindari larangan Allah agar kita menjadi manusia yang sempurna, yang berakhlak mulia. Jadi kita yang harus kita ikutin, yang harus kita jadikan standar ya Rasulullah tadi. Betul, bukan teman kita malahan ya Bu. Apalagi sekarang kan zamannya FOMO gitu ya Bu. Temennya gini, kita ikut gini biar tetap ditemenin, biar nggak dianggap beda gitu. Oke, terus bagaimana Risma? Bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal yang termasuk perintah Allah dan hal-hal yang termasuk larangan Allah? Caranya ya dengan agama itu riwayat Risma. Ya, agama itu riwayat. Jadi kita harus punya. Jadi agama itu bukan menurut aku. Agama itu harus ada riwayatnya. Harus sampai kepada Rasulullah. Bagaimana kita memvalidasi bahwa sesuatu itu benar-benar ajaran dari Rasulullah? Kita harus punya guru. Ya, guru kita harus punya guru lagi. Ya, nanti gurunya harus nyambung sama Rasulullah, itu baru bisa untuk memvalidasi bahwa yang kita ikutin itu benar-benar ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan ajaran yang disampaikan oleh seseorang atau gitu jangan-jangan itu keinginan kita. Betul, apalagi ini Risna yang ngomong tapi kayaknya bener, itu nggak boleh kayak gitu ya Bu ya. Kalau dalam Islam nggak bisa, agama itu riwayat, harus divalidasi oleh ulama. Ulama nanti kan punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, nanti nyambung ke Rasulullah. Ciri-ciri agama Islam itu seperti itu. Jadi bukan menurut diri sendiri atau menurut kelompoknya atau menurut siapa yang sedang menjadi tokoh. Tapi udah ada pedomannya sendiri ya Bu. Jadi Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahaminya? Ya harus ngaji, belajar gitu ya. Oke, itu nanti ketika kita banyak belajar, nanti kita akan memupuk keyakinan kita. Masya Allah sekali, tadi jelas sekali ya, sungguh ringkas pemaparan dari Ustazah Aris ini. Nah, di segmen berikutnya kita akan masuk ke tanya jawab maupun dari saya atau dari pemirsa yang ada di studio. Boleh nih, langsung tanya aja ke Ustazah Aris, mumpung Ustazahnya masih di sini ya Bu ya. Jadi pemirsa TV-ku jangan kemana-mana, tetap di Muda Beriman. Kembali lagi di Muda Beriman. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan pemaparan tentang bagaimana cara menjadi baik meski di lingkungan yang tidak selalu mendukung. Nah Ustazah, saya itu penasaran sekali, seberapa penting sih peran iman dan prinsip hidup dalam membantu seseorang tetap konsisten dan berbuat baik meski merasa dirinya itu sendirian di lingkungan tersebut. Oke, terima kasih Risma ya. Jadi iman itu sangat penting ya. Jadi iman itu adalah keteguhan dalam hati kita ya. Kalau kita sudah
yakin bahwa iman kita kepada Allah dan Rasulullah, kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita iman kepada Allah dan Rasulullah, kita otomatis menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kan. Di Al-Quran itu bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita itu hakikatnya ada di bumi ini, istilahnya mampir ke bumi ini, main ke bumi ini untuk sementara waktu itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu sangat luas, Risma ya. Ibadah itu kan bisa ibadah langsung kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Ibadah kepada Allah, satu yang wajib, sholat 5 waktu. Itu adalah ibadah yang paling penting. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir ya, sholat. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, Allah kan punya makhluk yang lain kan, dengan binatang itu juga sholat. Makan sama makan kan, kita makan, kucing makan, ya. Kita marah, kucing marah. Ya, kita punya keinginan, binatang juga. Nah, yang membedakan itu orang beriman sama enggak itu ya sholat itu, karena sholat itu akan mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Dengan sholat minimal, bukan terus kita jadi orang paling baik, enggak. Karena sholat itu adalah mihrab kepada Allah. Cara kita berhubungan langsung dengan Allah sehari 5 kali. Minimal kalau kita melakukan sholat paling enggak selama 5 kali dalam sehari, kita akan berhenti sejenak dari bermaksiat kan. Waktunya sholat duhur. Misal kita lagi melakukan perbuatan kurang baik, paling enggak berhenti bentar. Waktunya sholat asar. Ingat Allah lagi. Maghrib. Nah, sholat itu sangat penting ya. Jangan sampai kita dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Dengan sengaja ya Risma ya. Oke. Itu iman. Jadi iman itu bisa dipupuk dengan nomor 1 ya harus tetap belajar ngaji. Yang kedua dengan ketaatan tadi. Ya. Kalau kita sudah ngaji, kemudian melakukan banyak ketaatan, nah itu nanti akan menuntun kita menjadi lebih baik kayak gitu. Itu salah satu buah dari iman kayak gitu, keinginan untuk terus-menerus berbuat baik. Nah, itu salah satu buah dari iman tuh gitu. Kalau kita pengen berbuat baik terus, pengen memperbaiki diri terus, itu buah dari iman tuh kayak gitu, amal soleh. Nah, sebaliknya kalau kita kurang bersemangat melakukan kebaikan, kita malas melakukan ibadah, itu juga sinyal iman kita lagi kurang baik. Harus segera kita sempurnakan lagi. Kita perbaiki lagi dengan ya mengingat Allah. Iya, belajar lebih banyak lagi ya Bu ya. Terus kalau kita sudah punya prinsip dan iman nih Bu, tapi malah lingkungan sekitar itu justru meremehkan atau malah menjauhi dan menganggap itu sesuatu yang kayak udah berbeda dari lingkungan itu. Bagaimana itu Bu? Dimanapun perbuatan baik itu ada tantangannya ya, nggak akan berjalan mulus. Jangankan perbuatan baik, perbuatan buruk pun tetap ada tantangannya. Iya, Misal betul. pencuri itu mau mencuri, itu tantangannya Orang sekitar gitu. ketangkep, digebuki, Iya. atau ketangkep diajak ke polisi. Apalagi kita mau berbuat baik, Betul. udah sunatullah pasti ada Rintangannya, tantangannya. iya. Terus caranya gimana? Ya kita harus menjadi bagian dari solusi. Ya, dimanapun kita berada, kita harus menjadi bagian dari solusi. Misal di rumah, kita harus menjadi bagian dari solusi rumah. Ya, jangan menimbulkan masalah di rumah. Taat pada orang tua, membantu orang tua, tidak bertengkar dengan saudara. Di sekolah juga bagian dari solusi. Jangan menambah masalah. Di jalan juga bagian dari solusi. Kalau kita menjadi bagian dari solusi, kita akan dirindukan orang. Risma di mana ya? Biasanya kalau ada masalah gini Risma bisa bantu. Gitu Oh ya, Bu, ya. ya. Oh, Risma kemana ya? Biasanya dia bisa ngasih advice sih, ngasih saran kalau ada kesulitan kayak gini. Ya, kita harus bisa menjadi bagian dari solusi dimanapun kita berada. Nanti meskipun kita agak beda karena mungkin ada sesuatu yang dianggap beda, mungkin kita jaga sholat, yang lain enggak, kita tetap akan diterima karena kita bagian solusi dari mereka.
Yang kedua Risma, kita harus punya prestasi. Ya, kita harus punya prestasi dimanapun kita berada, harus punya prestasi biar nggak terasa hampa, ya, dan nggak terasa asing kan. Kalau orang mau anaknya seaneh apapun, anomali apapun, tapi kalau punya prestasi, orang tetap bisa menerima kita. Yang ketiga, kita harus selalu berakhlak memberi, yunfikun. Orang beriman itu akhlaknya memberi, nggak harus uang. Ya, memberi, kita jangan punya sifat tomak, pengen berharap dari orang lain. Iya, Memberi, pokoknya sifat imbalan. kita memberi dalam keadaan apapun. Aku memberi, misalnya ya, istilahnya ini lagi sulit nih, kita membuat prakarya nih, gimana caranya? Kita berkontribusi, memberi itu kontribusi. Dimanapun kita berada harus punya akhlak kontribusi. Nanti kita nggak akan dianggap anomali, justru kita akan dirindukan. Betul. Meskipun sebenarnya akhlak kita itu anomali buat mereka. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, memaafkan orang lain, nggak iriting itu kan anomali kan. Iya, Tapi betul. kalau kita punya prestasi, bagian dari solusi, bermental memberi, kita akan diterima. Kayak gitu Risma. Berarti tetaplah berbuat baik walaupun awalnya itu tidak diterima ya Bu ya. Udah pasti. Jangan hiraukan itu tapi tetaplah Fokus, Iya, fokus. fokus berbuat baik terus. Nih bakal kok luluh nanti ya Bu Fokus pasti. ya. Manusia tuh gampang kok luluhnya. Asal kita baik terus pasti luluh. Betul. Nah, sekarang giliran pemirsa yang ada di studio nih. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deca. Saya dari Sekolah SMK Negeri 3 Kendal. Izin bertanya Ustazah, bagaimana langkah yang dapat kita lakukan untuk membawa perubahan positif bagi lingkungan pergaulan yang negatif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dari SMKN 3 Kendal. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh kebiasaan buruk yang sudah dianggap normal oleh lingkungan sekitar kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat beriman yang sudah bertanya, tapi kita tampung dulu ya Bu. Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Muda Beriman. Kembali lagi di Muda Beriman. Nah, Ustazah tadi kan udah ada 2 pertanyaan nih. Boleh langsung aja dijawab nggak Bu? Oke, terima kasih Risma ya. Tadi Deca, bagaimana tetap membawa perubahan yang positif di tengah lingkungan yang kurang mendukung? Gimana biar tetap memberikan pengaruh yang baik di tengah lingkungan yang mungkin kurang mendukung? Di Al-Quran tuh ada ayat yang kayak gini Risma. Innal batila kana zahuqa. Jadi sesungguhnya perbuatan perilaku yang batil itu lemah, rapuh. Ya, rapuh. Semua perilaku yang batil itu rapuh. Misalnya yang paling lagi ngetren ya korupsi kayaknya kan kuat banget saat ini ya. Wah, segala hal bisa korupsi dan terlindungi. Itu kan perbuatan batil. Itu rapuh. Itu hanya akan bisa bertahan ada masanya. Pasti hancur. Tinggal nunggu waktu aja. Nggak ada yang batil itu nggak hancur, karena Quran sendiri udah bilang segala perbuatan perilaku yang batil itu rapuh dan pasti akan hancur ya. Bagaimana kita tetap memberikan pengaruh yang baik ya, tadi dari awal tadi ya, kalau kita pengen memberikan warna dalam kehidupan, kita harus menjadi bagian dari solusi. Dimanapun kita berada harus menjadi bagian dari solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Yang kedua, kita harus bermental, berakhlak memberi tadi, kontribusi. Dimanapun kita berada harus punya mental memberi, berkontribusi. Jangan punya mental
ingin mendapat sesuatu, ya. Berkontribusi kan nggak harus uang kan, pikiran tadi, ide, misalnya Risma kan anaknya kreatif, misal nanti suatu saat teman-teman yang ada di sekitarmu kalau butuh ide kreatif mesti nyari kamu. Risma di mana ya? Biasanya dia punya ide yang bagus kak. Nah itu kita akan diterima kan, kita akan memberikan pengaruh positif kan. Yang ketiga prestasi, kita harus punya prestasi, kita harus sadar aku tuh kelebihannya apa ya. Prestasi nggak harus yang dinilai secara normatif, harus punya piagam, enggak harus nasional misalnya, Ibu, internasional enggak ya, enggak. Bu, ya? Prestasi itu misalnya di rumah ternyata yang paling perhatian sama ibu tuh aku. Ya, ibu gak punya masalah mesti langsung nyarinya aku. Kalau masakan terenak itu buatan saya gitu ya Bu, misalnya ya. Iya, terus adik buat prakarya bingung nyari kakak. Itu kan juga prestasi kan. Kita harus punya kelebihan-kelebihan seperti itu, nggak harus yang secara formal ada sertifikatnya, enggak. Kelebihan kita dibanding orang lain dimanapun kita berada yang positif itu disebut prestasi. Tadi harus ya, jadi harus menjadi bagian dari solusi. Dua, harus bermental, berkontribusi, memberi. Yang ketiga harus punya prestasi dimanapun kita berada. Ya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana cara menjaga kebersihan hati. Ya. Hati itu bersih itu gampang sebenarnya. Ibu itu ngikutin Gus Baha ya. Gimana jaga kebersihan hati? Kalau orang bilang jaga hati bersih itu sulit, itu berarti kurang paham. Gimana sulit? Kita nyawa yang memberikan Allah, tubuh yang memberikan Allah, pikiran yang memberikan Allah, harta yang memberikan Allah, semua itu pemberian Allah, titipan Allah, kapanpun Allah mau, kalau diambil ya diambil. Kan kita jadi nggak sombong kan? Ibu ya? Jadi mau berbuat jelek tapi nggak boleh kan, aku hamba Allah, titipan, titipan. Kita bisa dicabut kapan saja. Ya, misal kamu habis mencuri misalnya, bisa dicabut dan tidak ada kesempatan buat memperbaiki lagi ya Bu ya. Jadi agar tetap selalu ingat Allah, kita harus beriman, harus ikhlas. Kita harus paham. Kita misalnya dikasih otak yang bagus, yang ngasih Allah kok. Ya, kita dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, yang nitipin juga Allah, ya. Kita diberi muka yang cantik, sombong kenapa? Itu juga pemberian Allah kan? Ya. Kita diberi apa lagi? Misalnya yang buat sombong, keren. Nah, keren itu juga Allah yang buat sesuatu jadi kelihatan bagus. Coba sebagus apapun kalau Allah menginginkan jelek, juga kan kelihatan jelek, ya. Coba kita bayangkan Risma, kita kelihatan baik itu aib kita ditutupin Allah ya. Iya, bayangkan betul. Kalau aib kita dibuka, jangankan orang lain, diri kita sendiri paling jijik ya. Iya benar. Yang tahu kayak gini, ya, terus kenapa harus sombong? Ya, hati kita jadi bersih kan. Kuncinya di situ, harus ikhlas, harus sadar bahwa segala sesuatu itu hanya titipan dari Allah. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya Bu ya. Boleh dong kesimpulannya dari pemaparan dari awal hingga akhir ini Bu? Oke, Risma, jadi agar kita tetap bisa menjadi baik di tengah lingkungan yang mungkin terkadang kurang mendukung kebaikan kita, ya nomor satu kita harus memupuk keimanan kita. Yang kedua, kita harus memperbaiki amal kita tadi, harus punya prestasi, harus menjadi bagian dari solusi, ya. Kemudian harus punya kesadaran bahwa semua itu pemberian dan titipan Allah. Nanti kita akan punya keteguhan hati bahwa kita memang setiap saat harus menjadi orang yang baik karena Allah sudah memberikan banyak nikmat untuk kita. Oke, terima kasih ya Ibu Ustazah Aris telah membagikan ilmu dan inspirasinya kepada kami juga penonton yang ada di rumah, baik yang ada di studio. Nah, saya Risna Lailiyah Roh pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.